Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Suhaiti, NIM 1839, Prodi PBSI kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin materi untuk berkaitan dengan penelitian sastra untuk memenuhi mata ujian penelitian sastra. Yang pertama ada hakikat penelitian sastra. Penelitian sastra pada hakikatnya yaitu proses bertemunya antara pencipta karya sastra dengan karya sastra yang dihasilkan. Karya sastra merupakan wujud kreativitas manusia yang berlaku bagi wujud ciptaannya, bisa berupa novel, puisi, dan drama. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yaitu yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian lainnya. Dalam penelitian sastra terdapat dua macam penelitian, yaitu penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dalam situasi alamiah yang didahului oleh campur tangan dari pihak peneliti. Sementara penelitian pustaka secara khusus meneliti teks. Yang selanjutnya dalam penelitian sastra juga terdapat data penelitian diperoleh dari kegiatan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang yang sama atau berbeda, yang datanya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam penelitian lain, biasanya sumber data berasal dari populasi, sampel atau informan. Peneliti lain terfokus pada variabel-variabel tidak tergantung pada kontak. Penelitian sastra juga dapat dikatakan sebagai penelitian kualitatif apabila penelitian tersebut melakukan analisis dari isi secara keseluruhan dan memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikan dalam bentuk deskripsi. Contoh, seorang peneliti ingin meneliti legenda Gunung Arjuna, maka mau tidak mau orang tersebut harus turun dan terlibat langsung dengan masyarakat pemilik cerita, agar peneliti dapat memahami dengan baik konteks penelitian yang ditelitinya sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran data yang dilakukan. Selain penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif, sastra juga dapat disebut sebagai penelitian kuantitatif apabila pengamatan dilakukan dengan cara mencatat dan menghitung dengan ukuran tertentu. Penelitian dengan metode kuantitatif mencangkup setiap jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata perhitungan statistik lainnya. Contohnya, upaya meningkatkan kemampuan membaca puisi dengan media YouTube di SMP Negeri 2 Salem. Dengan menggunakan penelitian kuantitatif, maka dapat dipresentasikan bisa mulai dari yang rendah, sedang, sampai yang kemampuannya tinggi dalam membaca puisi melalui media YouTube. Yang selanjutnya ada penelitian sastra sebagai penelitian terapan. Dapat dikatakan sebagai penelitian terapan jika penelitian tersebut bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dan tujuan untuk meningkatkan kondisi manusia. Hal-hal pokok yang dilibatkan dalam penelitian terapan adalah penggunaan teori atau konsep yang dimiliki oleh objek formal dalam proses penelitian. Dalam penelitian sastra juga terdapat data dan sumber data. Yang dimaksud dengan data penelitian sastra adalah bahan penelitian atau lebih tepatnya bahan jadi penelitian yang terdapat dalam karya-karya sastra yang akan diteliti. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Misal, apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik pertanyaan secara tertulis maupun lisan. Apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda gerak atau proses tertentu. Contohnya penelitian yang mengamati sastra, maka sumber datanya bisa novel, cerpen, puisi, dan karya sastra lainnya. Dalam penelitian sastra juga ada yang disebut dengan objek penelitian sastra, yaitu pokok atau topik penelitian sastra menurut Sangidu pada tahun 2004 halaman 61.
Contoh objek penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan dalam lingkungan keluarga pada novel Anak Sejuta Bintang karya Akmal Nasri Basral. Nah, mengapa dalam penelitian sastra diperlukan pendekatan? Karena pendekatan dalam penelitian sastra hadir sebagai cara pandang, landasan berpikir maupun kerangka atau desain dalam penelitian. Pada umumnya, sebagian besar penelitian atau bahkan secara keseluruhan ditentukan oleh tujuan penelitian. Nah, dan data pendekatan merupakan langkah awal dalam mewujudkan tujuan penelitian tersebut. Pendekatan merupakan pijakan dasar yang ditentukan sikap penelitian dalam pemilihan teori, penerapan metode, dan penilaiannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendekatan mendahului teori dan metode. Misalnya, apabila sebuah karya sastra dipandang sebagai ekspresi dunia batin dan pengalaman pengarang, maka peneliti dapat menggunakan pendekatan psikologi sastra dengan menggunakan metode yang berlaku di dalamnya. Sedangkan penelitiannya harus sesuai dengan dunia pengarang yang bersangkutan. Apa saja pendekatan dalam penelitian sastra? Yang pertama ada pendekatan mikro dan juga pendekatan makro. Pendekatan mikro sastra menganggap bahwa memahami atau meneliti sebuah karya sastra dapat berdiri sendiri atau dilakukan tanpa bantuan aspek lain yang melingkupinya atau menyertainya. Sedangkan pendekatan makro sastra beranggapan bahwa untuk memahami atau meneliti sebuah karya sastra diperlukan bantuan unsur di luar sastra atau karya sastra yang diteliti. Pendekatan sastra juga ada beberapa macam, yaitu ada pendekatan ekspresif, objektif, mimetik, dan pragmatik menurut Muhammad Abrams pada tahun 1976. Yang pertama ada pendekatan ekspresif, pendekatan yang memandang karya sastra sebagai pernyataan dunia batin pengarang. Dengan demikian, apabila segala gagasan, citra, rasa, emosi, ide, serta angan-angan merupakan dunia dalam pengarang. Yang kedua ada pendekatan objektif, yaitu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai dunia otonom yang dapat dilepaskan dari dunia pengarang dan latar belakang sosial budaya zamannya, sehingga karya sastra dapat dianalisis atau diteliti berdasarkan strukturnya sendiri. Yang ketiga ada pendekatan mimetik, yaitu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dunia kehidupan nyata, sebagaimana dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Plato berpendapat bahwa seni baca karya sastra merupakan tiruan alam yang nilainya jauh di bawah realitas sosial dan ide, sedang Aristoteles menyatakan bahwa tiruan itu justru membedakannya dari segala sesuatu yang nyata dan umum karena seni merupakan aktivitas manusia. Yang keempat ada pendekatan pragmatik, yaitu pendekatan yang memandang pemaknaan karya sastra ditentukan oleh publik pembaca selaku penerima karya sastra tersebut. Yang selanjutnya yaitu terdapat langkah kerja pendekatan penelitian. Dalam penelitian karya sastra yang saya pilih yaitu pendekatan mimetik. Alasannya, dasar pertimbangan pendekatan mimetis adalah yang dimaksud dengan dasar pertimbangan pendekatan mimetis adalah dunia pengalaman, yaitu karya sastra itu sendiri yang tidak bisa mewakili kenyataan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai peniruan kenyataan. Menurut Abrams pada tahun 1958 halaman 8, pendekatan yang berupaya memahami hubungan karya sastra dengan kenyataan atau realita. Langkah kerja analisis pendekatan mimesis. Yang pertama, mengungkapkan dan mendeskripsikan data yang mengarah pada kenyataan yang ditemukan secara tekstual. Kedua, menghimpun data pokok atau spesifik sebagai variabel untuk dirujukkan
dimasukkan ke dalam pembahasan berdasarkan kategori tertentu sesuai tujuan, misalnya menelusuri unsur fiksionalitas sebagai refleksi kenyataan secara dinamis dan sebagainya. Yang ketiga, membicarakan hubungan spesifikasi kenyataan dalam teks karya sastra dengan kenyataan fakta realita. Dan yang keempat, menelusuri kesadaran tertinggi yang terkandung dalam teks karya sastra yang berhubungan dengan kenyataan. Lalu bagaimana teknik pengumpulan data dalam penelitian sastra? Berdasarkan pandangan dari Ratna pada tahun 2011 halaman 39 bahwa ada dua macam teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian sastra, yakni studi lapangan dan studi sastra. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.